harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita. Perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita akan bersama dengan baik. Alhamdulillah. Pertemuan produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan. Kita berhasil tanda tangan CEPA, ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia. Ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun. Terobos. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan, akan dibantu oleh PBB dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Pak, ada banyak kepala negara yang menelpon Ya, beberapa kepala negara nelpon saya, ada yang datang juga ke saya. Ya, mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Pak, Israel ada instruksi Pak, kasih apa untuk PGN Pak? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala PGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan, ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, ya. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi. Ya, ya. Terima kasih. Pak, Israel pidato Bapak kenapa dipantau langsung? Terima kasih.
Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Dan membuat 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Kami mohon untuk semua, untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi.